Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kemudian dilanjutkan dengan murajaah kita. Kemarin kita sampai surah Al-Kafirun. Bisa dibimbing Mbak Salma? Membaca surah Al-Kafirun dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, Ibu minta semuanya berdiri ya. Dirapikan bajunya yang belum rapi, pakaian yang belum rapi, jilbabnya. Kemudian samping kanan kirinya adalah sambat, bisa diambil Mbak Vita sampingnya. Kursinya bisa dirapikan. Sudah siap? Oke, boleh kembali. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai, ada yang masih ingat situasi dan kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam. Betul sekali Mbak Septi. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai teori Islamisasi awal di Indonesia. Benar sekali. Penyebaran Islam di Indonesia secara umum itu ada dua. Yang pertama, masyarakat pribumi berhubungan langsung dengan agama Islam itu sendiri, kemudian masyarakat itu menganut agama Islam. Yang kedua, orang-orang Asia seperti Arab, India, Cina yang menetap di Indonesia, datang di Indonesia untuk berdagang, kemudian melakukan perkawinan dengan orang Indonesia, dan mereka melakukan kegiatan-kegiatan lokal seperti orang Indonesia. Nah, sebelum kita menuju ke teori-teori, Ibu akan membagi menjadi 4 kelompok sesuai teori-teori Islamisasi awal di Indonesia. Yang pertama ada teori India, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina. 4 kelompok, 2 orang. Tapi Mbak Vita sendiri ya? Oke, karena Mbak Vita sendiri jadi 3 kelompok, nanti Mbak Vita gabung dengan Mbak Salma dan Mbak Septi, tetapi nanti materinya ada 2, teori India dan teori Arab. Silakan nanti anak-anak cari, bisa di buku, bisa di Google, di media apapun itu, mencari informasi mengenai berbagai teori ini. Ini Ibu juga ada acuan, Ibu ada video, nanti anak-anak juga bisa mencari informasi-informasi tersebut melalui video ini sebagai acuan. Silakan bisa di-scan, didiskusikan bersama ya. Nanti perwakilan kelompok maju ke depan. Sudah? Oke, 2 detik lagi. Sudah ya, silakan perwakilan kelompok maju ke depan, yuk. Ayo semuanya. 1, 2, 3. Mbak Septi tadi teori Arab dan India, kemudian dari Cina, teori Persia. Oke, silakan dari Mbak Septi dulu. Yang pertama ada teori Arab. Teori Arab dibawa oleh orang-orang Arab yang masih pada tahun 7 Masehi, dengan Buya Hamka sebagai tokoh pendukung teori ini. Buktinya ada di Sumatera,
pada banyak masyarakat beragama Islam. Yang kedua, persamaan gelar Al-Malik pada Raja di Samudra Pasai. Dan yang ketiga, mazhab dari Imam Syafi'i. Kemudian teori India atau teori mujarat dibawa oleh orang mubalik dan para pedagang dari India. Masuk pada abad 13 Masehi. Tokoh yang mendukung teori ini adalah Ibn Nafal. Buktinya, yang pertama ada hubungan dagang antara Indonesia dan India, dan yang kedua bentuk batu nisan Sultan Malik Al-Saleh dan Sunan Gresik seperti India. Ya, terus sekali itu bakal langsung berkati. Kemudian ada teori Cina. Teori Cina ini dibawa oleh orang-orang Cina masuk pada abad 15 Masehi. Nah, tokoh yang mendukung teori ini yaitu Slamet Mujanar. Buktinya yaitu yang pertama Ibu Raja Demak atau Ratu Fatah merupakan putri Cina. Dan yang kedua yaitu nama dan gelar beserta leluhur ditulis menggunakan istilah Cina. Iya, benar sekali. Teori Persia dibawa oleh orang dari Persia pada abad 13 Masehi. Tokoh yang mendukung ini adalah Husain Jayaningrat dan Umar Amir Musa. Buktinya persamaan topografi pada batu nisan yang kaligrafi. Terus terdapat makam Fatimah binti Maimun. Yang ketiga, penggunaan gelar Syekh pada raja. Kemudian peringatan 10 Muharram, adanya kampung lewat, adanya huruf Arab Pekon, adanya pelajaran tasawuf dan persamaan sufi. Ya, benar sekali. Terima kasih. Boleh kembali bisa langsung kembali ke tempat masing-masing. Ya, benar sekali ya. Yang pertama kita ada teori India. Teori India ini dikemukakan oleh J.B. Smith dan Pineapple Pineapple. Nah, ia menyatakan bahwasanya agama Islam baru masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, India. Buktinya itu yang pertama ada hubungan dagang antara Indonesia dan India sudah terjalin sangat lama. Kemudian yang kedua, bentuk batu nisan Sultan Malik Al-Saleh dan Sunan Gresik, yaitu Maulana Malik Ibrahim, memiliki kesamaan dengan batu nisan yang ada di India. Kemudian teori yang kedua ada teori Arab. Nah, menurut teori ini Islam datang ke Indonesia itu pada abad ke-7 Masehi yang dibawa oleh para pedagang yang berasal dari Arab. Nah, teori ini juga didukung oleh tokoh sejarawan kita yaitu Buya Hamka. Buktinya yaitu yang pertama di Sumatera sudah banyak masyarakat yang beragama Islam. Di pantai barat Sumatera juga ditemui para pemukim Arab. Kemudian yang kedua, persamaan gelar Al-Malik pada Raja Kerajaan Samudra Pasai. Yang ketiga, masyarakat Indonesia banyak bermadzhab Syafi'i seperti yang ada di Arab. Kemudian selanjutnya teori yang ketiga yaitu teori Persia. Nah, teori ini dinyatakan Islam dinyatakan masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi, yaitu di Sumatera yang berpusat pada Samudra Pasai. Tokoh yang mendukung teori ini adalah Husain Jayaningrat. Teori Persia ini menitik beratkan kepada kesamaan budaya antara Indonesia dengan Persia. Nah, di bukti kesamaan budayanya itu ada yang pertama, persamaan peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Husain cucu Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mempunyai kesamaan konsep dengan ajaran Sufisme yang ada di Persia. Yang ketiga, adanya huruf Arab Pekon. Yang keempat, persamaan penggunaan gelar Syekh pada raja. Kemudian yang keempat ada teori Cina. Nah, teori ini menyatakan bahwasanya Islam datang ke Indonesia itu pada abad ke-15 yang dibawa oleh perantauan Cina yang berada di Jawa dan Sumatera. Nah, teori ini didukung oleh tokoh sejarawan kita yaitu Slamet Mulyana. Buktinya yaitu Ibu Raja Demak yaitu Raden Patah yang berasal dari Cina. Yang kedua, nama dan gelar Raja Demak beserta leluhurnya ditulis dengan istilah Cina.
Nah, dari keempat teori tersebut, kita tahu bahwasanya pada dasarnya mereka itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tidak ada kebenaran mutlak dari landasan-landasan teori tersebut. Tapi yang perlu kita tahu bahwasanya Islam datang ke Indonesia, Islam menyebar di Indonesia itu dengan keadaan damai lewat jalur kedamaian, bukan dengan jalur kekerasan. Itu yang terpenting ya. Nah, mungkin waktunya udah cukup ya. Ibu pengen anak-anak semuanya berdiri. Kita bermain talking stick dengan lagu apa? Oh, bukan, ada 5. 1, 2, 3. Lagu ada 5. Baru bawahnya kita berikan merah, muda dan biru, harus telan hijau dan ya Mbak Sakti maju. Coba Mbak Sakti tadi materi apa aja, teori apa aja yang Mbak Sakti dapatkan? Teorinya ada 4. Yang pertama ada teori Arab, teori Gujarat atau India, teori Cina, dan yang satu teori Persia. Nah, teori India itu datangnya pada apa? Berapa? 13. Betul. Kemudian yang teori Arab 7. Betul. Persia 13. betul sekali. Terus yang lain Cina 15. Coba tangan persepsi. Tangan berbagi. Oke, kita cukupkan kelas pembelajaran pada siang hari ini. Mohon maaf apabila banyak salahnya Ibu dalam berkata. Jangan lupa minggu depan kita akan belajar mengenai strategi-strategi masuknya Islam ke Indonesia. Mungkin itu saja dari Ibu. Jangan lupa belajar, jangan lupa sholat, jangan lupa ngaji. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.